Itu terbuat dari papan-papan, ada lubang-lubang, ada orang di bawah. Lalu melihat ke atas sedangkan kita sedang solat. Nampak isi dalaman, jerawan-jerawan nampak. Lihat mana-mana, lihat nampak ni ada orang solat di atasnya. Lalu dia mengatakan ni kada aurat, itu tidak dianggap karena dia yang bermasalah ini, orang yang lihat ini bermasalah, ya. Dan itu tidak dianggap terbuka aurat kalau dari bawah, ya. Cuma kesalahan kita maunya solat pakai sajadah sehingga tidak terlihat sampai ke bawah. Jadi yang disebut buka aurat itu yang bisa dilihat dari kanan, kiri, depan, belakang. Itu yang disebut dengan terbuka aurat. Sekarang kalau ada imam terbuka auratnya, apa yang harus dilakukan oleh makmum? Ni kain sarung imam rupanya bolong. Dan bolongnya apa? Bolong yang nampak kulit. Beliau tidak menyadari, tapi makmumnya menyadarinya. Beliau begitu sedang sujud atau sedang rukuk, makmum menyadari bahawa imam nampak aurat. Ini bagaimana ini kejadian seperti ini? Sedangkan dia sudah, menurut versi makmum, dia sudah tidak sah lagi salatnya, terbuka auratnya. Ini sama kalau imam kena najis namun imam tidak menyadari bahawa dia terkena najis. Makmum yang tahu itu disuruh ucapkan subhanallah. Makmum yang tahu disuruh ucapkan subhanallah. Tentu imam akan meraba-raba, kenapa tiba-tiba subhanallah? Bagi imam yang berilmu, kalimat subhanallah itu tidak usah fikir panjang, karena penonton lebih pintar daripada pemain. Jadi kalau sudah penonton berteriak, itu berarti ada kesalahan. Kadang-kadang penonton lebih reman daripada pemain, walaupun penonton waktu disuruh main enggak bisa. Tetapi kalau makmum sudah subhanallah, ini yang tahu auratnya terbuka, langsung makmum subhanallah, itu imam sebaiknya langsung mundur, jangan sampai dikudeta. Karena dulu waktu kecil-kecil kami belajar di daerah, itu ada yang mengatakan boleh mengkudeta imam. Jadi disuruh maju terus satu orang, disuruh pinggirkan imam. Jadi disuruh maju, lalu kemudian disuruh ganti imam tanpa konfirmasi. Ini kudeta ni. Tentu imam akan merasa tersinggung. Ini ada apa ni? Kok tiba-tiba datang samping? Nanti imam nanya, apa urusankah ni? Kan begitu. Apakah boleh begini? Sebenarnya enggak boleh. Tidak diajarkan mengkudeta imam dengan cara begitu. Disuruh ucap subhanallah. Dan imam yang alim tahu ini ada masalah dengan saya, maka dia subhanallah, maka langsung keluar dari solat dan dia memberi istikhlaf, mengalihkan pimpinan. Dia tunjuk salah satu dari orang yang di belakangnya untuk mengganti imam. Itu nanti masalah apa subhanallah isinya nanti diketahui setelah salat. Jadi tunjuk salah satu suruh ganti. Itu kalau seandainya orangnya alim. Tapi kalau orangnya tidak tahu tentang hukum itu, dia pasti bersikeras. Karena ada tipe yang kadang-kadang bersikeras, apa salah saya? Memang enggak tahu salah kita, karena yang lihat orang belakang. Lalu dia lanjutkan jadi imam. Bolehkah kudeta? Tidak boleh. Karena mengkudeta itu menimbulkan fitnah baru. Enggak beres-beres tu solat. Itu kalau mau mundur imamnya. Kalau tidak mau mundur, berarti kan makmum yang terpaksa mundur lagi. Sedangkan waktu dia mundur, di belakang yang kosong sudah diisi sama makmum yang belakang lagi. Akhirnya hana ketu hoja orang kudeta ni. Akhirnya dia yang jalan-jalan enggak tahu mau ke mana lagi. Ini menimbulkan permasalahan baru. Jadi bagaimana caranya kalau imam tidak mau mundur? Makmum yang tahu
bahwa imam terbuka auratnya, ya, kain sarungnya berlubang, itu kalau mau sah salatnya dan bisa dilanjutkan, maka berniat mufaraqah. Berniat mufaraqah bagi yang tahu. Jadi dia dalam hatinya langsung keluar dari imam. Niat mufaraqah itu tidak ada kalimat khusus. Enggak ada sengaja aku keluar dari barisan imam karena imam melanggih, imam batat karena Allah Ta'ala, enggak ada. Jadi yang bersihkan saja di hati, ini saya keluar dari jamaah. Ya. Sudah, setelah itu lakukan salat sendiri, gerakan sendiri. Ya. Nah, dia sah kalau keluar. Ini orang ini sah kalau keluar. Kalau dia yang tahu ini tidak keluar, tetap ikut, dia tidak sah salatnya. Bukan tidak sah jamaahnya, tidak sah salatnya. Kenapa tidak sah? Karena dia memang tidak berniat memisahkan diri dari imam, tapi dia masih berniat bersama imam, sedangkan dia tahu imam ini sudah enggak sah salatnya. Bagi dia, kalau dia lanjut, batal salatnya, bukan batal jamaahnya. Ya. Karena ini istilahnya tidak lapor diri, tetap dalam paket tapi mengikuti kesalahan. Sedangkan yang tidak tahu, ini jamaah hampir kanan kiri, mana tahu dia? Yang sana, yang sini kan enggak tahu imam terbuka aurat. Ya. Enggak tahu kejadian apa. Yang paling tahu kan orang di belakang imam. Maka bagi mereka yang tidak tahu apa-apa, itu tetap sah salatnya, mengikuti imam tadi. Terus selesai salat, imam baru diberitahukan. Nah, guimum tadi ini aurat terbuka tadi itu, kain sarung lubang. Apakah semua jamaah harus ulang salatnya ketika sudah diberitahu oleh orang yang mengetahui tadi? Apakah Tengku Imam akan mengatakan, oh Masya Allah, saya tidak tahu kain sarung berlubang, mari kita ulang salat semuanya? Tidak. Yang tadi yakin dengan tidak ada masalah, sah. Yang harus ulang siapa? Hanya imam. Dia ulang sendiri dia. Jangan ajak orang lain ulang. Dan yang wajib ulang selain daripada dia, orang yang mengikutinya dalam keadaan tahu. Orang yang mengikuti dia dalam keadaan tahu. Sudah tahu imam salah, tapi enggak mufaraqah, enggak melepaskan diri dari imam. Ini orang yang ini itu wajib ulang solat bersama imam. Sedangkan yang tidak tahu apa-apa itu aman. Makanya paling banyak orang enggak tahu apa-apa karena aman. Ya, pemimpinnya entah bagaimana, dia peduli. Dia tidak ada urusan masalah ekonomi meroket ke bawah, masalah vaksin kadang-kadang ada tipu-tipu manisnya, enggak peduli. Yang penting dia keluar cari rezeki. Yang model-model begini malah aman. Ya, aman dalam urusan dunia. Yang paling berbahaya siapa? Orang-orang yang memprotes, orang-orang yang memperbaiki. Ini selalu dalam beresiko. Ya, dalam resiko. Begitu hidup. Salat itu melampiaskan semua fenomena hidup. Begitulah hidup. Ya. Baik, itu masalah terbuka aurat. Ya. Namun bagaimana kalau kita tahu di tengah solat aurat terbuka, kain sarung berlubang, nampak paha, lalu kita tahunya di rakaat kedua, maka disuruh tutup aurat itu dengan sebelah tangan. Kalau bisa tutup dengan sebelah tangan. Kalau terjangkau dan bisa melanjutkan solat, maka sah. Karena urusan tangan bergerak ini sunnah. Takbir, angkat tangan itu sunnah, enggak ada yang wajib. Kecuali takbiratul ihram. Kita tahunya di tengah solat aurat terbuka, kain sarung terbuka, maka dibolehkan menahan dengan menutup dengan sebelah tangan. Atau kain sarung melorot, waktu bangkit dari sujud terpijak ujung kain sarung, turun kain sarungnya, ini sudah melorot nih, maka dibolehkan bagi kita sebelah tangan ini menahan kain sarung. Jadi begini, takbirnya ya sebelah kanan saja, jadi tahan kain sarung begini sepanjang solat. Oh, enggak mungkin tahan lagi, batalkan solat. Enggak mungkin lagi, udah capek.
dari rakaat pertama dia tahan terus-terusan begini Pak, capek, maka batalkan salat. Tapi kalau dia mampu bertahan sedikit lagi bersama imam, rupanya melorot di rakaat terakhir, dibolehkan menahan kain sarung agar tidak melorot, dan itu sah salatnya dengan hanya bergerak satu tangan. Baik, sudah, itu masalah menutup aurat, terbuka aurat, bisa membatalkan salat kalau dibiarkan dengan sengaja. Berikutnya, turu'ul hadas al-asghar atau al-akbar. Bisa membatalkan salat juga apabila seseorang berhadas, baik berhadas besar maupun berhadas kecil. Orang yang berhadas, walaupun hadasnya keluar tanpa sengaja, itu tetap batal salat. Amdan au sahwan, baik sengaja maupun tidak sengaja, batal salat. Enggak sengaja, rencana mau sendawa, gerop, maunya gerop, sendawa, keluarnya kentut. Jarang kita temukan orang begini. Dia mau gerop, yang keluar dari bawah, kecil kentutnya. Mungkin enggak pas connect antara otak dengan pekerjaan, dengan niat, antara otak dengan urat-urat enggak pas. Pinginnya sendawa, keluarnya kentut. Enggak sengaja. Apakah batal? Batal. Jadi kalau masalah keluar hadas, enggak ada cerita, enggak sengaja kan enggak apa-apa, enggak ada cerita. Kalau hadas keluar tetap batal, walaupun sedikit. Nah, untuk tahu bahawa itu hadas seperti kentut, hadas kecil, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan batalkan salatmu sampai engkau yakin bahawa itu kentut. Caranya yakin bagaimana? Hatta tasma'a sautan atau tajdarihan, sampai engkau mendengarkan suaranya atau engkau mencium baunya. Ini ada suara angin, tapi kita enggak merasa kentut, tapi ragu-ragu kita, ini kentut apa angin misal. Jadi caranya, selama kita masih dalam keraguan-raguan, kayaknya enggak kentut lah. Apa kentut apa enggak ini misal begitu, maka jangan batalkan salat sampai engkau yakin. Maksud yakin, engkau dengarkan suaranya. Rupanya suara enggak terdengar. Kalau suara enggak terdengar, tercium tidak baunya. Kalau tercium baunya, kan beda bau kentut, Pak. Tercium baunya walaupun enggak dengar suara, di situ berarti sudah keluar kentut. Yang jadi masalah dia terdengar tidak, tercium tidak, tapi orang kanan kiri udah pingsan-pingsan sampingnya. Ini termasuk indikasi bahawa dia kentut. Jadi jangan merasa sok pede sekali, karena memang kebiasaan kentut. Orang kalau sudah kerja di tempat sampah, itu enggak tercium lagi bau sampah. Kalau orang hari-harinya memang kentut, kerjanya kentut, mana-mana duduk kentut, mungkin dia enggak terasa. Lihat kanan kiri, kalau orang kanan kiri sudah begini-begini, itu berarti kita kentut. Di situ baru batalkan salat. Hadas bisa juga yang keluar hadas besar. Dalam kitab-kitab, Pak, sampai disebutkan contoh, ada orang berkhayal, berkhayal di dalam salat, khayalan seksual, sampai akhirnya mengeluarkan cairan, mulai dari mazi, bahkan bisa sampai keluar mani, itu batal salat. Bedanya kalau mazi yang keluar, itu benda itu bernajis. Mazi itu bernajis. Mazi itu yang keluar sebelum mani, berwarna bening, itu mazi. Dia keluar ketika terangsang. Itu najis. Cairan itu najis. Terkena kain sarung, harus dicuci kain sarung tersebut. Kalau mani, itu batal salat, dan harus
mandi wajib lebih dahulu baru bisa melanjutkan solat. Namun cairannya tidak bernajis. Mani itu tidak bernajis. Terkena kain sarung, solat tidak mengapa. Dia kering sendiri di kain sarung, tidak mengapa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah diingatkan oleh Aisyah, "Ya Rasulullah, masih ada bekasan mani di jubahmu." Apa kata Rasulullah? Dia langsung mengerok-ngerok dikerih mengerok kan? Karena saya lihat bapak nggak ada nyambungnya nih, maksudnya saya nggak tahu Pak paham atau tidak. Dikerih, ya dikerok lah, ya, dikerok-kerok begitu oleh Rasulullah yang mani sudah kering itu. Rasulullah nggak mencucinya lagi, langsung solat. Makanya mani itu suci, ya. Berbeda dengan mazi dan wadi. Kalau wadi keluar karena sakit, terlalu panas badan, keluar cairan putih, atau bermasalah dengan organ seperti keputihan, itu wadi. Itu tidak membatalkan solat. Mohon maaf, itu tidak wajib mandi. Kalau keluar dia tetap batal solat karena najis, barang bernajis, ya. Tidak wajib mandi. Jadi cukup cuci, bersihkan apa yang kena, lalu kemudian wuduk kembali, langsung bisa solat. Nah, itu contoh hadas besar. Hadas besar lain contoh haid, nifas, ya. Seorang perempuan sedang solat, tiba-tiba terasa keluar haid. Maka kalau dia yakin, batalkan solat. Kalau dia tidak yakin, sambung solat. Setelah itu cek setelah solat. Kalau ternyata betul haid, maka solat tadi tidak sah. Kalau keluarnya di tengah solat. Baik, itu hadas besar. Jadi hadas besar dan hadas kecil menyebabkan batalnya solat. Termasuklah, di sini disebutkan wa minal hadas, termasuklah yang dianggap berhadas yang bisa membatalkan solat adalah naumun ghairil mutamakkin maq'adatuhu minal ard. Termasuklah yang dianggap berhadas orang yang tidur dalam keadaan tidak tetap pantatnya di lantai, di permukaan, ya. Kenapa bisa membatalkan solat? Orang yang kalau terduduk ketika solat Jumaat dan dia duduk tenang gitu Pak, tenang, tidak bergerak-gerak, namun akalnya tidak hilang. Dia masih mengetahui sayup-sayup tentang apa yang dibicarakan oleh khatib, ya. Dia duduk di dinding tenang gitu. Itu dia buka mata, khatib masih ada, ya. Dia tahu, terdengar sekali-sekali haram kata khatib, misal. Dia enggak tahu apa yang haram, yang penting haram. Ini masih sah salatnya, ya. Jadi dia duduk dengan tenang, dia masih bisa kontrol dirinya, duduk dengan tenang walaupun antara ya dan tidak dia terdengar. Ini sah, untuk tidak perlu berwuduk lagi, sah salatnya. Namun tipe kedua, ketika orang tertidur dalam keadaan tidak tetap. Enggak tetap begini, tidak tetap itu begini. Bisa jatuh. Maksud tidak tetap, pantatnya enggak tetap lagi di tempat, itu maksudnya bisa jatuh. Mungkin karena sudah terlalu ngantuk, hilang. Ini hilang akalnya. Orang kalau hilang akal enggak bisa kontrol. Bisa jadi jatuh, Pak, jatuh ke samping. Saya pernah ada orang ikut pengajian maghrib. Bapak itu sudah tua memang, sudah lemah, tapi beliau istiqamah ikut pengajian. Duduk di depan saya, memang depan situ duduk. Sedang ikut pengajian, jatuhnya ke belakang. Rupanya bapak itu mengantuk. Jatuh, seluruh tubuhnya jatuh. Imam, makmum lain mau ketawa, enggak enak. Tidak ketawa, enggak tahan. Akhirnya ya terkekeh-kekeh semuanya, menahan-nahan semuanya. Dengar ke? Ya.
Padahal saya tidak mengapa kalau ngantuk di pengajian tu saya anggap wajar. Daripada enggak ikut pengajian, bagus mengantuk di pengajian. Kalau perlu bawa kasur-kasur terus ke pengajian. Yang penting ikut pengajian. Orang yang ikut pengajian itu berpahala apa? Ya. Orang yang ikut pengajian tetap lebih baik daripada yang tidak ikut. Walaupun dia mengantuk-ngantuk di tengah pengajian, tidak mengapa. Itu dimaklumi. Saya sebenarnya ingin ngantuk juga, cuma tak bisa. Karena pemainnya. Nah, jadi kalau kita terdengar, ya, terdengar masih bisa kontrol, itu tidak mengapa. Tapi kalau model jatuh, batal solat, batal wudu. Bukan batal solat, batal wudu. Dan contoh yang paling banyak enggak jatuh ke samping, tapi jatuh kepalanya. Jadi sambil begini, terdengar begini, jatuh begini, Pak. Ini kalau jatuh begini, itu berarti dia tidak bisa mengontrol kepalanya dan badannya. Sering orang tertidur gitu, Pak. Jatuh begini. Ini sudah batal wudu. Kenapa? Karena hilang akal. Lalu kenapa disebutkan dari hadas di sini, termasuk dari hadas? Karena kebiasaan orang yang hilang akal juga tidak bisa mengontrol hadasnya. Ya. Ali bin Abi Thalib dalam satu riwayat menyebutkan al-ainu waka'us. Mata itu penjaga dubur, kata Ali. Faman nama falyatawadda. Mata penjaga dubur. Selama mata masih terbelit, ni mata masih jaga, kita bisa kontrol. Kentut bisa dikontrol. Walaupun di ujung tak akan keluar kalau mata masih menahan. Tapi begitu mata tertutup, itu langsung kunci dubur hilang. Ya, apa yang keluar, keluarlah. Makanya kita lihat ada orang yang kadang-kadang tertidur tapi kentutnya keluar sendiri, bum 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 begitu. Suami yang mendapatkan isteri yang mudah terkentut-kentut begitu, walaupun cantik kali, di saat itu enggak ada cantiknya sikit pun. Jadi ini contoh dari hadas, itu harus berwudu ulang. Jadi jangan maksa-maksa diri untuk langsung solat Jumaat kalau sudah jatuh dalam tidur. Jadi ini termasuk yang disebut hadas. Tapi kalau keluar sesuatu dari tubuh yang bukan hadas dan dia yakin bukan hadas, maka tidak perlu ragu-ragu. Keluar angin, memang angin dari mulut kah atau dari apakah, itu bukan hadas, maka tidak mengapa. Ya. Yang terakhir untuk subuh hari ini, yang terakhir setelah itu kita sedikit bertanya jawab. Yang terakhir yaitu hudusun najasah allati la yu'fa anha fil badan was-thawb. Batal salat ketika terkena najis yang tidak dimaafkan, terkena najis yang tidak dimaafkan, baik pada badan, pakaian atau tempat. Ya. Kalau sedang salat lalu jatuh najis atau terkena najis pada badan atau pakaian, maka batal seketika solatnya. Namun kalau jatuh di tempat kita solat, selama kita tidak langsung menyentuh najis itu, tidak batal. Ini kita solat di sini, Pak, di atas permadani. Rupanya jatuh tak cicak. Cicak langsung pas di tempat sujud kita. Tadi enggak ada. Apakah langsung begitu jatuh tak cicak langsung batal? Tidak. Kalau masalah tempat, selama kita tidak bersujud atau tersentuh langsung dengan najis itu, maka tinggal geser saja sedikit ke samping atau kepala kita geser supaya enggak kena tak cicak baru jatuh, tetap sah salatnya, tidak mengapa. Berbeda kalau tempat itu kita bawa dari awal. Jadi berbeda membawa najis dengan menutupi najis, beda. Sederhananya begini, Pak, dalam kitab-kitab disebutkan begini. Kita salat, contoh kalau seperti salat di masa Nabi pakai sandal. Kalau kita salat pakai sandal dan di sandal kita dari tadi sudah ada tai ayam, saya contoh. Lalu kita bawa ke dalam salat, itu batal salat. Berarti kita dihitung membawa najis. Ya. Namun ketika kita salat, tadi aman, sandal sudah kita cek aman. Lalu sampai di tempat salat,
rupanya nggak ada tempat lain kecuali tempat yang ada tai ayamnya. Lalu kita lepaskan sandal, kita taruh sandal itu di atas tai ayam. Kita taruh sandal di atas tai ayam ni. Kita nggak pakai sandal itu, kita lepaskan kaki kita dari sandal. Kita berdiri di atas sandal. Sah tidak solat? Itu di bawah tu tai ayam tu. Di bawah sandal kita tai ayam. Kita taruh sandal sebagai alas. Lalu kita lepas kaki dari sandal itu. Kita berdiri di atas sandal. Maka para ulama mengatakan sah solatnya. Kenapa? Dia bukan membawa najis, tapi solat di atas najis yang telah diberi alas. Maka ini sajadah. Kita bawa sajadah. Kalau sajadah itu bernajis dari awal, lalu kita solat, itu kita berarti membawa najis. Tapi kalau kita sampai ke situ, ada tai cicak, banyak sekali tai cicak, akhirnya kita taruh terus sajadah di atas tai cicak sebagai alas. Walaupun penuh tai di bawah alas kita, sah solat, karena kita menjadikan sajadah itu sebagai alas. Namun berikutnya enggak boleh dilakukan untuk solat berikutnya karena telah terkena najis. Jadi itu beda antara membawa najis dengan menutupi najis. Jadi salat di atas sajadah yang di bawahnya penuh dengan tai cicak sah selama kita jadikan sebagai alas. Nah, jadi najis itu kalau terkena tidak wajib wuduk, namun batal solat. Ini begitu kena pelap, kena di tai cicak di pakaian, jatuh, kita lihat ada tai cicak, batal solat seketika. Namun bedanya dengan hadas, kalau hadas wajib wuduk karena hadas keluar dari tubuh. Tapi kalau najis tidak wajib wuduk, cukup bersihkan di mana najis berada. Terpijak tai dalam solat, keluar, cukup cuci kaki saja yang terpijak. Wuduk enggak wajib. Oh, rupanya enggak nyaman hati, mau wuduk lebih bagus. Yang intinya mau dibilang apa? Najis tidak wajib wuduk, cukup bersihkan di mana najis itu terkena. Tapi kalau hadas, walaupun kentutnya kecil, itu wajib wuduk semuanya, wajib wuduk ulang. Kecuali najis yang kena itu termaafkan. Itu nanti dalam kitab-kitab yang lain juga disebutkan ada najis-najis yang termaafkan. Contoh, darah yang sedikit, pukul nyamuk, kita pukul nyamuk dalam solat, setetes darah menempel dari nyamuk, setetes, apakah batal solat? Tidak, termaafkan. Tapi kalau memukul 25 nyamuk, itu banyak darahnya, sana sini darah, sana sini darah, itu banyak, itu batal solat. Kemudian najis yang sedikit sekali tanpa kita sadari. Contoh, dalam kitab disebutkan Al-Jazzar, seorang yang kerjanya menyembelih kambing, menyembelih sapi, dia berhubungan dengan darah. Waktu mau solat dia sudah bersihkan. Ketika sedang solat nampak masih ada setetes yang ternyata menempel di kulit atau di pakaiannya. Sedangkan dia tadi sudah berusaha membersihkannya, maka termaafkan kalau cuma sedikit. Atau ad-dumlun. Dumul itu Pak, yang muncul di luka. Ini kita punya luka nih, bukan nanah. Yang bening itu, yang bening. Luka kalau mau sembuh kan ada keluar yang bening-beningnya itu Pak. Kalau nanah, darah yang membusuk, warnanya agak menuju ke putih susu ke merah-merahan, itu nanah. Ini bukan, yang bening, keluar bening sedikit. Tahu Pak? Dari wajah Bapak kayaknya enggak tahu. Itu maksudnya Pak Ustaz itu gatal itu? Enggak, dia keluar dari darah bekasan luka, keluar warnanya bening begitu. Itu dumlun disebut. Itu termaafkan kalau dari luka sendiri. Ini kita ada cabok nih Pak. Cabok, ada luka bekasan kena apa.
mau sembuh dia, udah berkoreng, udah mau sembuh, kulitnya mau nutup keluar bening itu. Kalau dari luka sendiri itu termaafkan. Tapi bernajis kalau dari luka orang. Ya. Jadi dari luka orang kena ke kita bening itu. Ya. Orang itu pun nggak ada kerja, entah apa nempel-nempelkan luka dia ke kita. Jadi kena, maka batal salat. Nah, termasuk yang termaafkan. Termasuk termaafkan sesuatu yang terpisah dari binatang, bulunya, kulitnya, sesuatu yang terpisah dari binatang yang haram dimakan dan jumlahnya banyak. Itu kalau jumlah banyak tidak termaafkan. Jumlah sedikit termaafkan. Contoh, bulu kucing. Kucing kan bukan binatang yang halal makan. Orang hari ini kan pelihara kucing. Jadi sudah ngetren. Kucing hari ini sangat berwibawa. Dia dihormati, dimandikan, dimuliakan. Ya, istrinya sakit enggak dimandikan. Kucing sakit dimandikan. Kata istri, lebih berharga kucing daripada saya, Ustaz. Padahal yang lahirkan kucing itu sayang. Contoh, kalau ada bulu kucing di sofa, bulu kucing di sofa, di sajadah, dia tidur suka-suka dia. Bernajis tidak? Sebenarnya bernajis. Karena terpisah dari binatang yang haram dimakan. Sesuatu yang terpisah dari binatang yang haram dimakan, kulitnya ya, atau apa saja, ya, itu bernajis. Namun termaafkan kalau sedikit. Maka kalau bulu kucing cuma 1 bulu, 2 bulu ada di sajadah atau di sofa, itu termaafkan, bukan enggak bernajis, termaafkan. Tapi kalau banyak, satu sofa bulu dia semua, ya, artinya dia masih hidup, terpisah dari yang masih hidup. Kalau dia sudah mati dan kulitnya disamak, itu aman. Karena dalam mazhab Syafi'i, selain daripada kulit anjing, selain daripada anjing dan babi, itu bisa suci semua kulit dengan disamak, selain anjing dan babi. Misal kucing mati, diambil kulitnya, udah disamak, dicuci bersih, lalu dijadikan sofa, itu aman. Kenapa? Orangnya udah mati, kucingnya udah mati, disamak. Ini terpisah dari yang masih hidup. Kalau binatang itu nggak bisa dimakan, haram, maka badannya yang terpisah itu juga bernajis. Yang mau disebut apa? Termaafkan kalau sedikit. Misal di baju kita sedang solat, tiba-tiba nampak bulu kucing satu, atau di kain sarung, termaafkan. Kucing kan suka ngelendor-ngelendor, ya, sedang kita solat ngelendor, nempel-nempel di kain sarung. Nah, itu bisa terjadi. Nah, makanya hati-hati yang memelihara kucing. Kalau jumlahnya banyak, ya, ukuran banyak, adat kita mengingat ini banyak sekali ini bulu kucing di mana-mana, ini harus dibersihkan, itu najis. Tapi kalau cuma 1-2 lembar termaafkan. Ya. Nah, ini yang termasuk benda-benda yang termaafkan kalau terkena sedang salat. Baik, saya berhenti di sini. InsyaAllah kita sambung kembali di pertemuan yang akan datang. Nanti terakhir masalah najis. Ya. Ada pertanyaan? Ya, silakan Bapak. Kalau sedang kita mendengarkan nanti pada Jumat itu kita tertidur sambil ngorok, netes saya beliau tuh di apa itu? Itu batal lah Ustaz. Kalau kita mendengarkan khutbah Jumat sambil mengorok, orang pasti enggak dengar khatib lagi. Pasti mendengar ngorok kita. Itu yang pertama. Dan itu batalkah salat? Pasti batal salat. Karena orang mengorok berarti tidak bisa kontrol diri, dan itu dianggap hilang akal. Lalu air liur yang keluar itu sudah pasti bernajis, dan itu harus dibersihkan sebelum dia berwuduk kembali. Kalau keluar ngences, keluar jatuh, lap lagi Pak, lap lagi, ya. Lalu kemudian baru terjaga. Nah, ini selain daripada berwuduk, sebelum berwuduk ini wajib cuci. Ini cuci. Ya. Kenapa? Karena air liur itu bukan air ludah. Air liur itu keluar dari maidah dan keluar dari orang yang tertidur.
Dia keluarnya dari perut, untuk air maidah itu. Air yang keluar dari perut. Makanya dihukumi bernajis. Ngences itu keluar dari perut, bukan keluar dari kerongkongan. Kalau keluar dari kerongkongan, ludah sebanyak apapun enggak bernajis. Kecuali bercampur dengan minyak babi baru bernajis. Misal baru makan mi tiaw, lalu ludah dikeluarkan bercampur dengan minyak babi yang dibuat tadi, itu bernajis. Atau khamar, minum khamar, ada khamarnya, itu najis. Tapi air liur itu bernajis karena keluarnya dari perut. Semua yang keluar dari perut sama dengan hukum muntah, bernajis. Maka cuci ini, cuci. Lalu salatnya, wuduknya batal. Dengan mengorok batal, dengan mengeluarkan air liur pun batal, namun harus cuci di tempat terkenanya air liur tadi. Baik. Ada lain apa? Silakan Pak Salman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Khatib tidak mualaf dalam khutbah antara rukun pertama dengan khutbah pertama dengan khutbah kedua, dia selingi dengan wasiat. Yang berikutnya lupa khatib salah satu rukun dari khutbah itu, saat Jumat. Berikutnya Ustaz, setelah kita salat, kita lihat di tapak kaki ada can. Saat salat kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Khatib Jumat tidak mualan, tidak berurutan, tidak bersambungan antara satu rukun dengan rukun yang lain. Ini perlu diketahui dulu bahawa masalah mengulang khutbah itu tidak sepakat semua ulama mengatakan wajib. Dalam mazhab Syafi'i sendiri, Imam siapa nama beliau, lupa saya Pak. Itu dalam mazhab Syafi'i, murid-murid Syafi'i, ulama-ulama Syafi'iyah itu mengatakan, kalau termasuk Imam Nawawi, kalau khutbahnya singkat, itu sebenarnya tidak perlu ulang khutbah. Karena masih dianggap mualan. Contoh khutbah singkat 15 menit, 20 menit, itu tidak perlu ulang khutbah. Karena dianggap masih mualan, masih bersinambungan. Tapi kalau khutbah panjang, ini yang perlu diulang kembali khutbah. Karena ada di kampung-kampung sebahagian kadang-kadang khutbah saja, isi tausiah khutbah saja itu mencapai 45 menit. Ada yang 1 jam. Orang sudah tidur, tapi enggak bergerak, enggak berani bergerak karena hak veto khatib itu tinggi. Lebih hebat khatib kalau memveto daripada presiden. Karena orang enggak berani keluar. Takut dianggap enggak sah Jumatnya. Rugi dia dari tadi sudah datang. Terpaksa dia bersabar, paling ingat-ingatkan khatib dengan kode-kode. Dia tunggu khatib lihat ke atas dia, lalu dia bilang gitu dia bilang. Kadang-kadang saya sudah pernah cerita sama bapak, teman kami orang Afrika Pak, itu pernah khatib kami salat di asrama di Al-Azhar, itu ada asrama besar, asrama internasional, itu khatib panjang setengah jam lebih. Orang Afrika karena enggak tahan lagi Pak, dia keluar ke belakang masjid, dia pakai cermin, dia ambil sinar matahari, dia taruh di cermin tu, dia senter ke arah khatib Pak. Begitu. Jadi lebih panggih orang Afrika lagi daripada kita Pak. Orang Afrika itu macam-macam gayanya, aneh-aneh itu mereka itu. Dan mereka terfikir apa yang enggak terfikirkan asli. Jadi kita lihat muka khatib, kenapa ada matahari begini cahaya lari-lari Pak. Itu begitu memang, itu kami rasakan langsung. Nah, jadi sebenarnya mualat itu wajib dalam rukun. Namun kalau khutbah singkat langsung barakallah sah salat. Makanya masjid-masjid yang menerapkan metode yang benar, itu khutbah itu sebenarnya enggak boleh lama. Orang berilmu itu khutbahnya singkat, salatnya panjang. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, di antara tanda-tanda kefakihan, tanda orang berilmu, dia singkatkan khutbah, memanjangkan salat. Kalau orang kurang ilmunya, khutbahnya panjang, salatnya singkat. Tapi orang hari ini mengira itu aman, padahal tidak sesuai dengan fikih, tidak sesuai. Jadi begitu Pak, enggak mesti ulang rukun khutbah kalau singkat. Tapi kalau panjang, maka disuruh ulang karena takut terputus dengan panjangnya khutbah tadi. Maka disuruh ulang kembali rukun al-khutbah, dan itu aman ketika khutbah terlalu panjang. Baik, kemudian yang kedua,
Apa tadi yang kedua apa? Setelah sholat kita lihat di tapak kaki ada cat. Enggak, sebelum itu ada tadi yang kedua. Salah satu rukun tertinggal oleh khatib. Iya, salah satu rukun al-khutbah tertinggal. Jadi perlu diketahui dulu, rukun khutbah itu berbeza-beda antara satu mazhab dengan mazhab yang lain. Dalam mazhab Syafi'i ada 5 yang harus dijaga. Ada 5 yang harus dijaga, dan itu kalau hilang atau tertinggal atau lupa salah satunya, itu wajib ulang. Wajib diulang kembali. Tapi tidak perlu mengulang khutbahnya. Jadi begitu diulang, langsung masuk ke rukun kedua. Enggak perlu ulang lagi isi tausiahnya. Karena kalau ulang lagi isi tausiah, sudah tadi 45 menit, ya ulang 3 tek. Ini kata khatibnya, lo ulang 3 tek tausiah, 45 menit tek. Itu mimbar-mimbar dikirim ke sawah, Pak. Karena sudah pernah terjadi itu mimbar dilempar ke sawah. Di mana itu yang di daerah Samalanga itu, Pak. Ribut, mimbar diangkat rame-rame dibuang. Itu hebatnya orang Aceh. Belum pernah di dunia ini yang mimbar yang dibuang. Orang Aceh menyuka bengih, betul dibilang Aceh Pungung, itulah dia. Itu yang di Samalanga Simpang Mamplam, apa itu yang kampung Dayah Tauti Atut Tulab, itu lupa saya itu. Ribut masalah internal masjid. Diangkat rame-rame mimbar dibuang, cukup hantam, Pak. Itu saya kagum itu permasalahannya seperti begitu, ya. Kalau tongkat dibuang biasa, mimbar ditakan, Pak. Ya. Nah, jadi rukun wajib ulang kalau tertinggal dalam mazhab Syafi'i. Karena dalam mazhab-mazhab berbeda. Dalam mazhab Hanafi itu rukun cuma 2, mengucapkan alhamdulillah lalu bersalawat. Selesai. Dalam mazhab Hambali juga sedikit berbeda. Mazhab Syafi'i 5 rukun yang harus jaga. Sedangkan membaca ayat dalam rukun khutbah itu cukup di salah satu antara rukun tersebut. Boleh rukun pertama, boleh rukun kedua. Enggak wajib kedua-duanya membaca ayat. Jadi jangan kita protes-protes yang sebenarnya kita hanya melihat yang kebiasaan. Tapi dalam kitab membaca salah satu ayat Quran itu hanya disuruh di salah satu di antara 2 rukun. Enggak wajib dua-duanya. Namun untuk menjaga keamanan hati, dibacalah dua-duanya supaya makmum terasa nyaman. Pertanyaan ketiga, setelah solat lalu baru kita ketahui ada chat. Kalau chat itu, Pak, cuma setitik, kecil sekali setitik, maka sama dengan fungsi darah dari orang yang nyembelih tadi. Dia dapatkan setitik darah cuma. Maka kalau chat itu kita dapat, udah capek kita bersihin dari tadi. Udah habis minyak lampu, minyak bensin segala macam, udah habis. Lalu habis solat nampak sedikit tetes, bukan besar. Maksud besar bukan pun menutupi kulit yang seluruhnya. Sebesar pori-pori nampak. Insya-Allah sah solatnya, itu termaafkan. Tapi kalau nampak banyak berapa titik, kemudian ada besar, itu harus ulang lagi. Karena sudah dipastikan bahwa itu menutupi air wuduk menuju ke kulit. Ya, baik, kira-kira begitu. Masih ada, Pak? Ibu-ibu ada? Satu, ibu-ibu terakhir. Satu. Silakan, Ibu. Wajah perempuan ketika salat ataupun di luar salat itu sejauh mana? Wajah perempuan dalam salat dan di luar salat tetap perempuan wajahnya sama. Yang ibu tanya batasannya, kan? Itulah belum saya jawab lah ni. Ini baru saya mau jawab. Nah, jadi wajah perempuan itu sama dengan wajah laki-laki batasannya. Namun perempuan disuruh tutup. Ya, samping-samping selain daripada wajah utama suruh tutup, laki-laki enggak disuruh tutup. Nah, mana batasan yang harus ditutup? Ukuran panjangnya, panjang ke atas ni, Pak. Itu di sini batasannya min haddi nabati sya'ar. Batasan tumbuh rambut. Di sini batasan tumbuh rambut. Walaupun tidak berambut. Kita udah di kemo, udah jatuh rambut. Di mana biasa tumbuh rambut? Garis ini, di atas jidat. Di situ harus tutup batasan tumbuh rambut. Ini ukuran atas. Ukuran bawah hatta zakan. Ya, jadi antara sini dengan sini ukurannya zakan. Ini tulang ini. Ini yang harus tutup. Ya, batasannya di sini. Kalau taruh taruh jilbab atau taruh
mau kena batasan di sini. Namun ketika sebentar. Kemudian samping, itu samping adalah garis ini Pak, garis dagu. Ini apa nih? Pelipis rahang. Ini tulang rahang ini menjadi batasan wajah. Ya, di sini tulang ini menjadi batasan wajah sampai ke garis telinga, sampai ke garis daun telinga, dan di sini al-hajib, itu batasan tumbuhnya jambang, tumbuhnya rambut di sini. Di sini menjadi batasan wajah. Jadi dia batasan wajah itu mengikuti tulang yang tumbuh sampai ke daun telinga. Namun seorang perempuan kadang-kadang kesulitan menutupi yang bawah. Memang dia tadi tutup, tapi ketika sujud, ketika rukuk, menjeut, lehernya menjeut begini. Menjeut apa bahasa Indonesianya? Menjungkat, menjeut begini Pak. Tertarik ini jilbab ke bawah, sampai ke sini tertarik, nampak ini sedikit, termaafkan. Itu susah untuk dibereskan. Juga susah sekali mencari jilbab yang pas-pas di atas tulang ni. Kita bicara begini sedikit, langsung tertarik lagi. Itu termaafkan, tidak mengapa. Yang penting jaga atas, samping dengan tulang rahang, kanan kiri itu yang tertutup. Asal kita sudah yakin, sudah aman. Jadi jangan siksa diri terus-terusan merasa diganggu syaitan. Ini kayaknya kena nih. Dalam solat selalu dia buat begini, ini kena. Ini malah gerakan tangan ini itu bisa membatalkan salat. Baik. Kira-kira begitu Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kita cukupkan. Semoga yang telah hadir Allah catatkan pahala, Allah kirimkan keberkahan pada keluarga, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.